Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam program My Way dengan singkat firman Tuhan, di mana pada saat ini dengan seri disiplin berdoa, yang mana pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Daniel berdoa. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang sebelumnya, di mana seorang raja membuat suatu peraturan atau suatu larangan agar barang siapa, di ayat yang ke-8 bagian B saya akan bacakan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu hal yang sangat luar biasa dalam kejadian, di mana seorang raja membuat suatu peraturan bahwa siapa yang meminta permohonan kepada manusia selain kepada raja atau kepada dewa-dewanya akan dilempar kepada gua singa. Nah, Daniel mendengar bahwa peraturan itu sudah dibuat, oleh sebab itu dia pergi pulang, dikatakan di ayat yang ke-11, demikian demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, maka dia pergilah ke rumahnya, dan di atas rumahnya dikatakan ada tingkap-tingkap yang terbuka menghadap ke Yerusalem, dan Daniel selalu berdoa di tempat itu. Dikatakan bahwa Daniel melakukan seperti yang biasa dilakukannya, yaitu berdoa dan memuji Allah. Tema pada malam hari ini adalah Daniel berdoa dalam satu seri disiplin doa. Apa itu Bapak Ibu doa? Ada orang yang mengartikan bahwa doa itu adalah napas hidup kerohanian kita sebagai orang Kristen, dan membaca Alkitab itu adalah makanan rohani kita. Oleh sebab itu, siapa yang dapat tidak bernapas dalam beberapa saat, tentu dalam waktu yang agak lama, semua manusia siapapun tidak akan pernah bisa tidak bernapas. Oleh sebab itu, jadikanlah doa itu sebagai rema dalam hidup kita, bahwa senantiasa kita harus berdoa. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita jemu-jemu berdoa. Dan firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau sudah berdoa, yakinlah bahwa doamu itu sudah dijawab, sudah didengar oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu tidak jemu-jemu, untuk selalu berdoa? Karena pada hakikatnya manusia itu seringkali bosan, seringkali jengkel. Ada kalanya kalau sesuatu yang dia doakan atau segala sesuatu keinginan, kebutuhannya belum terpenuhi, belum tercukupi, ada kalanya seringkali manusia itu cepat bosan. Bisa dikatakan bahasa Jawanya gondoan. Jadi kalau kita berdoa dengan katakanlah belum dijawab oleh Tuhan, seringkali membuat kita bertanya, bosan, bener gak sih Tuhan mau jawab doa kita? Oleh sebab itu, firman-Nya mengatakan jangan jemu-jemu berdoa, karena ada waktunya Tuhan, ada keputusan yang Tuhan harus berikan kepada siapa doa itu dijawab. Kita selalu berdoa dan Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Dan ada kalanya doa kita segera dijawab oleh Tuhan, dan ada juga doa kita yang belum dijawab. Terus bagaimana kalau doa kita belum dijawab? Jangan jemu-jemu berdoa. Seperti Daniel katakan, 3 kali dalam sehari dia berdoa, dan terus itu dilakukannya seperti yang biasa Daniel lakukan. Pertanyaannya buat kita,
Berapa kali ketika setiap hari kita berdoa? Apa seperti Daniel sehari 3 kali, dan yaitu doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam? Atau kita lebih dari doa itu? Karena di saat pagi hari ketika kita bangun tidur, bawalah persembahan doa kita kepada Tuhan, puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Demikian juga setelah kita melakukan segala aktivitas kita, apapun juga, ketika kita mau beristirahat tidur, panjatkanlah doa kita. Paling tidak permohonan pengampunan akan segala dosa-dosa kita, dan juga ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dalam satu hari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa dikatakan tadi adalah napas hidup. Jadikanlah doa sebagai rema dalam hidup kita. Jangan bosan-bosan kita berdoa walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Karena itu adalah suatu permohonan yang menunjukkan bahwa kita tetap setia dan kita tetap taat kepada Tuhan. Sama seperti kita bernapas, Bapak Ibu. Apakah kita bernapas itu kita bisa bosan untuk kita bernapas? Tentu kita akan mati. Dan mungkin juga dengan doa, jangan pernah bosan lagi. Karena doa itulah napas hidup sebagai orang Kristen. Mari panjatkan semua doa kita dengan suatu keyakinan, dengan satu iman kita bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.